Fondasi sebuah keluarga itu sehat dulu. Kalau sudah sehat, otomatis kita bisa bekerja lebih fokus, bisa mengangkat ekonomi mereka, bisa bekerja untuk menghidupi keluarga. Kalau sakit, gimana kita bisa melakukan pekerjaan? Nah, Bunda kan selain menjadi, dan hal ini sungguh signifikan dan luar biasa, saya merasa bangga sekali. Kita dilirik oleh daerah lain, provinsi lain, bahwa kerajinan kita sudah mulai bisa kita banggakan. Ada pengrajin kita yang sudah membuka istilahnya stand atau membuka toko yang ada di Belanda, bahkan di Prancis. Seperti kemarin dari Bali, Ibu Gubernur dari Provinsi Bali juga sudah omong-omong dengan saya bahwa mereka mau memajang baik dari hasil kerajinan kita maupun dari makanan keripik dan sebagainya di tempat mereka, karena kita tahu Bali adalah istilahnya etalasenya Indonesia ya. Betul. Jadi orang kalau ingin membeli sesuatu, misalnya tidak sempat ke Kalimantan Utara, bisa membeli di Bali ataupun di Jakarta mungkin. Ya, tantangannya itu adalah SDM kita terutama. Jangan sampai mereka yang ahlinya orang tua kita, anak-anak muda tidak mau belajar karena kita harus regenerasi. Itu yang pertama, SDM. Kemudian kesejahteraan melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kaltara diwujudkan melalui berbagai program, seperti peningkatan kesehatan melalui kegiatan sosial seperti operasi katarak gratis dan penanganan hingga stunting. PKK Kaltara juga fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga seperti pelatihan UMKM dan program yang berfokus membantu masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal dan mengakselerasi pembangunan daerah. Dan di episode kali ini di samping kita sudah ada Ketua TPPKK Kaltara, Bunda Haji Rahmawati Asa. Selamat datang, terima kasih sudah hadir Bunda. Terima kasih. Di tengah kesibukan. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini Bunda? Banyak sekali kesibukan. Kemudian saya baru datang dari Jakarta karena saya sebagai wakil rakyat atau masyarakat Kalimantan Utara. Jadi banyak hal-hal yang aspirasi masyarakat Kalimantan Utara yang saya juga perjuangkan untuk saya bawa ke pusat atau di beberapa kementerian yang ada di bergabung atau bermitra dengan DPR RI Komisi 7. Komisi 7 ya. Iya. Berarti bolak-balik Kalimantan Utara pusat terus berarti Bunda nih ya. Iya. Terima kasih di tengah kesibukan dan kepadatan sudah hadir di Benuanta Podcast Kaltara di Hati hari ini Bunda. Tapi hari ini Gata mau ngobrol banyak nih tentang baru-baru ini kan Bunda bersama dengan pengurus TPPKK Kaltara itu menggelar kegiatan operasi katarak gratis bagi lansia. Dan boleh nggak Bunda diceritain antusiasnya dan juga respon para penerima manfaat dari kegiatan tersebut Bunda? Sangat luar biasa. Kami dengan PKK Provinsi Kalimantan Utara berkolaborasi dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan. Kami selalu melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Utara yang 4 kabupaten dan 1 kota. Jadi sebelumnya kita harus verifikasi dulu, misalnya apa yang harus kita kerjakan untuk membantu masyarakat Kalimantan Utara. Jangan sampai kita membuat istilahnya program istilahnya tapi tidak bermanfaat. Nah, kenapa kami mengatakan operasi katarak ini sangat bermanfaat? Memang dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Utara, terutama yang ada di pesisir. Karena banyak dari para lansia, baik bukan lansia aja, ada bahkan anak-anak muda yang masih umur 30, 35 itu mereka sudah agak kabur melihat karena mereka bekerja lebih banyak di ruangan yang outdoor, ruangan terbuka, kemudian yang paparan sinar matahari langsung mengenai langsung mata sehingga membuat mata mereka kabur dan juga itu akan mengganggu aktivitas mereka bekerja. Karena itu kami dengan PKK dan juga berkolaborasi dengan dinas terkait, dinas kesehatan, kemudian juga dengan pemberdayaan masyarakat desa dan juga dengan PKK kabupaten dan kota. Jadi kami seperti kemarin di Tarakan juga sudah pernah kami lakukan, kemudian di Nunukan juga di beberapa kabupaten yang akan siap kami melaksanakan apa yang perlu dibantu. Nah, kan ini udah berjalan dari beberapa kabupaten dan kota seperti Tarakan dan juga Nunukan. Iya. Yang bikin penasaran,
apa sih Bunda yang melatar belakangi untuk Bunda menggelar program tadi? Karena saya paling senang untuk kalau turun tuh langsung saya mendengar apa yang mereka keluhkan. Setiap kami dengan tim penggerak PKK dan pengurus PKK provinsi maupun kabupaten dan kota, ketika turun ke masyarakat selalu mereka malu, Bu, bagaimana kok saya ini mata saya kabur, Bu, apalagi kalau dari terang kemudian ke ruangan yang gelap, tiba-tiba mereka tuh agak terganggu, kemudian seperti ada kabut. Oh, berarti mereka itu ada istilahnya penyakit katarak di matanya, bagaimana ininya, dan juga mereka juga ingin melakukan artinya, mereka belum tahu apa yang harus dilakukan, ataupun mungkin mereka berpikir kalau operasi sendiri mungkin biayanya lebih banyak dan hal sebagainya. Makanya oleh karena itu, jadi kami punya ide dan berkolaborasi dengan dinas terkait yang melakukan yang seperti yang telah kami lakukan di beberapa tempat seperti itu. Nah, terus untuk kabupaten lainnya tuh ada rencana kapan? Dan kami siap akan melaksanakan. Dan mungkin nanti kami lihat di mana yang paling banyak seperti dibutuhkan. Nah, seperti Nunukan, Tarakan itu kan daerah yang banyak aktivitas masyarakatnya itu adalah nelayan, ada yang petani rumput laut. Justru mereka tuh terpapar hampir istilahnya dari jam 8 sampai jam 5 mereka terpapar tanpa mengetahui atau bagaimana cara mereka untuk langsung terpapar sinar matahari langsung ke mata. Jadi kebanyakan mereka yang di sana. Jadi mungkin kami akan bertahap ke tempat lain lagi. Mungkin di Malino, mungkin di KTT. Jadi setiap kabupaten pasti akan tersentuh ya, dan itu juga tersentuh. Misalnya kami di Bulungan, kami sunatan massal, juga kami sudah mengadakan dengan berkolaborasi dengan dinas terkait yang saya katakan. Kemudian kami di KTT juga banyak hal yang pengobatan gratis dan juga pemeriksaan gratis, dan kami terus melaksanakan dan berkolaborasi dengan dinas terkait. Gitu. Untuk Kaltara yang lebih maju, karena kalau kata Bunda juga kan keluarga yang sehat adalah pondasi masyarakat yang sejahtera. Betul sekali. Nah, selain program Katarak tadi, kan ada banyak program-program lainnya nih dari TPPKK. Boleh nggak sih Bun dijelasin program yang dilakukan sebelumnya apa saja sih untuk menjalankan visi besar dari PKK ini? Ya, seperti yang Mbak katakan bahwa fondasi sebuah keluarga tuh harus keluarga itu sehat dulu. Kalau sudah sehat, otomatis kita bisa bekerja lebih fokus, bisa mengangkat ekonomi mereka, bisa bekerja untuk mendapatkan, untuk menghidupi keluarga. Kalau sakit, gimana kita bisa melakukan pekerjaan? Betul. Nah, oleh karena itu, kami dengan, seperti yang saya katakan, berkolaborasi dengan beberapa organisasi juga, baik dari wanita, baik beberapa Bayangkari, dan Pertiwi, kami selalu bagaimana kami itu bisa bekerja sama, bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, seperti beberapa hal kami melakukan adalah yaitu memberikan pelatihan kepada lapas wanita. Kami menginginkan bahwa ketika mereka keluar dari lapas, mereka sudah punya skill, tidak lagi kembali kepada pekerjaan yang justru menjerumuskan mereka masuk lagi. Saya tahu mereka itu pasti mereka agak susah diterima oleh masyarakat kalau mereka tidak punya skill. Dan saya takut nanti akan melakukan hal-hal seperti yang telah mereka lakukan. Jadi kami, tim penggerak PKK berkolaborasi dengan seperti yang saya katakan, dengan beberapa organisasi, memberikan pelatihan. Misalnya kami mengajari mereka bagaimana cara mereka, kalau mereka keluar dia punya keahlian, seperti ke salon, motong rambut, ataupun memasak, membuat makanan-makanan yang siap untuk dijual, seperti itu. Jadi kalau sudah ada soft skill-nya untuk kembali sudah ada, iya. Betul. Dan kami tanya juga, misalnya beberapa, misalnya seperti di lapas yang ditarakan, ada beberapa wanita, kami tanya, hobimu apa? Kalau hobinya mereka untuk merias, kami mengajari cara mereka untuk suatu saat bisa menjadi perias pengantin, kemudian cara memotong rambut, kemudian bahkan ada beberapa kelompok wanita yang suka bercocok tanam. Nah, kami ajarin mereka untuk mereka bisa nanti kalau keluar bisa mereka menanam
pohon yang bisa menghasilkan untuk mereka. Jadi Seperti ide itu. bisnis baru lagi. Iya, seperti Betul. itu. Dan mereka juga sangat senang, bahkan mereka, Bu, kapan lagi, Bu? Ayo kembali lagi, seperti itu. Dan respon itu juga yang bikin Sungguh luar biasa. Dan juga bukan untuk di lapas juga, kami ke masyarakat juga seperti itu. Jadi setiap kami datang, kami selalu membawa narasumber yang bisa mengajari mereka bagaimana mereka bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan mereka. Jadi setiap kami turun pasti ada hal yang bisa kami tularkan ilmu, bisa kami memberikan manfaat untuk mereka. Jadi kami membawa, kami senang juga. Jadi kalau kami turun ke pelosok, ada sesuatu ilmu yang bisa kami bawa, dan kami bangga ketika ilmu itu mereka praktekkan untuk keluarga mereka, seperti itu. jadi saling simbiosis ya Bun Iya, ya. betul. Jadi mereka mendapatkan Iya. ilmu, kita mendapatkan pengalaman. Pengalaman, iya. Dan rasanya juga beda kan Bun ketika Iya. melihat mereka sebahagia Sebagai itu. itu betul. Dan bukan itu aja, bukan dari segi kesehatan atau UMKM, bahkan kami mengajar juga kepada para wanita untuk fardu kifayah, cara memandikan jenazah. Kadang-kadang di ini mereka juga senang sekali, antusias sekali. Seperti itu, apa yang bisa kami berikan dan apa yang mereka butuhkan, itu yang penting yang kami lakukan. Jadi biar bisa berdampak Langsung seperti itu. Nah, kan Bunda nggak cuman sebagai ketua TPPKK Kaltara. Selain menjadi ketua TPPKK, Bunda juga didapuk menjadi Bunda Literasi Kaltara yang baru-baru ini juga bersama Bapak meresmikan perpustakaan idamanku pada Oktober lalu di Iya, Tarakan ya Bunda iya, ya. benar. Boleh nggak sih Bun dijelasin apa sih perpustakaan idamanku ini Bunda? Ya, sekarang ini kita lihat animo masyarakat, teman anak muda, sepertinya minat membaca mereka sudah mulai berkurang. Mungkin kita tidak bisa istilahnya menutup mata karena era digitalisasi, era modern ini kadang-kadang kita kayak buah si malakama. Modern, tapi kadang-kadang kita istilahnya meninggalkan yang tradisional. Saya inginkan modern berjalan, terusnya juga berjalan berdampingan. Oleh karena itu, jangan sampai minat membaca mereka menjadi berkurang. Oleh karena itu, setiap sekolah apabila lebih baiknya ada perpustakaan. Hanya karena tidak semua bisa mengakses melalui internet, melalui Google zaman sekarang kan. Karena kita tahu provinsi kita adalah provinsi yang terbungsu dari Pulau Kalimantan, mungkin akses internet masih terbatas. Oleh karena itu saya harapkan masyarakat untuk anak muda yang menjadi generasi emas agar mereka jangan meninggalkan bahwa membaca itu juga penting. Arti melatih sesuatu itu bukan hanya kita mendengar, melihat, tapi juga kita bisa membaca baik tulisan demi tulisan agar merasuk ke kepala kita sehingga menjadi memori yang tersimpan. Karena saya yakin kalau kita membaca mungkin kita lebih bisa memaknai, kalau menurut saya ya, dengan kita hanya melihat di TV, kadang-kadang hanya sekilas, kadang-kadang kita belum memahami atau sudah lewat. Oleh karena itu saya berusaha bagaimana beberapa seperti di KTT, Ibu Bupatinya sudah mulai membuat perpustakaan desa. Setiap desa itu ada perpustakaan, jadi anak-anak bisa mereka itu biar membiasakan mereka itu untuk membaca, minat membaca mereka. Biar minat mereka yang tadinya nggak suka baca karena merasa kalau baca itu kolot, Bun. Iya, itu yang itu masalahnya. Jadi bagaimana caranya, dan sekarang teknik-teknik kita untuk menarik minat mereka itu berbagai macam. Kita bisa mengadakan seperti dari tingkat PAUD, kita memberikan dongeng-dongeng dengan gambar-gambar yang menarik minat mereka sehingga mereka mau membuka. Yang penting mereka mau membuka dulu. Kemudian pasti ketika membuka ingin mengetahui, dengan mengetahui mereka bisa membaca seperti itu. Ya, namanya kita sama-sama, mari bersama-sama jangan sampai minat baca masyarakat terutama di Kalimantan Utara menjadi menurun. Iya. Kan kalau yang kemarin di Kaltara, kalau untuk perpustakaan sendiri di Kalimantan Utara apakah sudah ideal, Bunda? Saya pikir ya karena banyak perpustakaan kecil-kecil yang ada di setiap desa, setiap kampung, setiap saya berkunjung sudah lumayan. Karena ada juga organisasi yang pemuda yang berkolaborasi dengan pemerintah agar mereka itu ada yang literasi membaca. Ya, ada beberapa pemuda yang ingin biar masyarakat itu tidak lupa bahwa selama ini nenek mereka, ibu mereka berolah menjadi seperti ini karena minat membaca mereka luar biasa. Seperti saya dulu ini, Mbak.
Dulu kenapa Dulu tuh, waktu Bun? saya kecil, saya hobi membaca walaupun berupa komik atau berupa ya istilah kopingho ya dulu ya, bisa berjilid-jilid. Bener. Saya membaca Cetakannya banyak juga ya, Bun? tapi lain dengan sekarang karena anak-anak kita tidak kita biasakan mereka nonton sinetron berjilid juga. Sinetron istilahnya film-film yang ada yang besoknya ada kemudian istilahnya bersambung-sambung menyambung. Apabila lebih bagusnya kalau mereka itu menonton juga iya, tapi juga membaca juga iya. Bener. Itu, ya. Berarti minat baca Bunda awalnya tuh gimana, Bun? Ya seperti itu Dari komik atau? ya minat baca saya waktu mungkin karena dulu TV mungkin masih 1-2 yang ada. Kemudian saya tuh paling suka kalau pergi bermain ke tempat teman ketika mereka ada buku-buku yang menarik perhatian seperti komik dan sebagainya. Saya berusaha untuk mengetahui apa itu cerita. Kalau hanya melihat gambar mungkin saya tidak tahu cerita apa. Kemudian ada baca-bacaan, saya belajar bagaimana bisa memaknai, oh ini si A ini berkata kepada si B begini dengan cara membaca seperti itu. Maksud Jadi dari saya berharap mudah-mudahan anak-anak kita bisa seperti itu. Sampai sekarang berarti suka bacanya, Bun? Iya, Di tengah kesibukan. Iya, insya Allah. Walaupun hanya beberapa kalimat, tapi makanya saya katakan bahwa minat kita membaca dengan menonton. Kalau menurut saya lebih bermakna kalau saya membaca, ilmunya lebih menyatu. Betul. Artinya juga jadi beda ya, Bun? Iya, seperti itu. Kalau sekarang lagi baca apa, Bun? Baca biografi tokoh-tokoh besar masyarakat yang sudah sukses, tokoh-tokoh budayawan kita, tokoh-tokoh politik, bagaimana yang mereka itu ketika mencapai kesuksesan berawal dari apa, dan itu membuat minat saya menjadi istilahnya, dan saya lebih istilahnya terinspirasi. Iya, terinspirasi dari mereka-mereka itu, bahwa mereka-mereka itu berawal dari bawah, tidak ada langsung di atas. Dari membaca biografi mereka, jadi saya menjadi semangat bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita harus berusaha semaksimal mungkin dan fokus. Karena setiap anak tangga pasti ada ceritanya dan ikhlas. Ikhlas Iya, adalah kunci utama. Kunci utama. Ikhlas dan rendah diri. Dan juga harus berusaha menjadi diri sendiri. Kalau menjadi orang lain itu akan mungkin 1-2 hari mungkin bisa sukses ya. Tapi terus seterusnya pasti akan kembali, karena apa yang telah diciptakan oleh Allah dengan apa yang ada pada kita itu harus kita bisa tonjolkan baik buruknya. Tapi saya yakin lebih banyak baiknya karena Allah menciptakan kita, pasti lebih banyak sisi baiknya. Kalau buruknya itu mungkin karena ya goda-godaan yang pasti ya seperti itu. Goda-godaan yang berbeda-beda terus tentunya teman-teman ya. Nah, Bunda, kan tingkat kegemaran membaca di Kalimantan Utara pada 2024 lalu adalah di 72,80%. Iya. Dan menempati peringkat ke-10 secara nasional di luar Pulau Jawa. Dan tentu kan hal ini menjadi tren positif nih yang harus ditingkatkan. Dari yang kalau dari 10 senasional bisa siapa tahu di 3 atau bahkan nomor 1 di Indonesia begitu kan. Bagaimana sih upaya Bunda untuk meningkatkan tingkat literasi kita di Provinsi Kalimantan Utara? Terima kasih. Jadi sekarang ini untuk meningkatkan minat baca pada terutama anak-anak ya, berawal dari anak, kalau sudah dewasa seperti mereka lebih mengerti dan tingkat anak-anak. Jadi setiap kami kalau ada acara-acara ke kabupaten ataupun ke kecamatan, kami selalu membawa buku bacaan. Ya entah kalau kita dari segi agama Islam bawa buku Iqra, nanti kita bagi kepada orang tua mereka. Kemudian kadang-kadang lihat posyandu juga. Posyandu kalau bisa, setiap posyandu itu ada ruang untuk bermain anak-anak yang ada buku cerita. Jadi ketika mereka datang menunggu antrian untuk diperiksa, anak-anak bisa bermain dan harus ada buku di situ. Ya entah buku cerita, buku dongeng dan sebagainya, entah buku gambar atau apa. Karena mereka mulai melatih diri dari umur 2 tahun. Mereka sudah biasa memegang buku. Jangan sampai mereka tidak kita biasakan. Jadi mereka hanya melihat dari digital aja, dari TV dan sebagainya. Seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah di tiap posyandu pasti ada tempat area khusus untuk ketika orang tua membawa anak-anaknya untuk diberikan imunisasi, vitamin dan makanan bergizi. Ada ruang tempat yang khusus untuk mereka bermain, dengan catatan mereka tetap ada buku bacaan atau buku dongeng. Bahkan ibunya sendiri kadang membaca dan
menceritakan kepada anaknya di situ. Jadi minat baca sudah dipupuk dari zaman kecil sekali ya Bun ya. Jadi besarnya jadi terbiasa untuk membaca. Iya. Jadi malah bingung kalau nggak baca kayak ada yang kurang jadinya. Nah, Bunda kan selain menjadi Bunda Literasi, Bunda kan juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Utara. Gimana sih Bun dari kacamata Bunda untuk melihat potensi produk lokal dan UMKM kita? Nah, dan hal ini sungguh signifikan dan luar biasa. Saya merasa bangga sekali. Sejak tahun 2007, 2020, 2021, 2022 mulai kita dilirik oleh daerah lain, provinsi lain, bahwa kerajinan kita sudah mulai bisa kita banggakan. Seperti contohnya ketika banyak orang dari luar provinsi ya datang berkunjung ke sini dan mereka melihat Bapak Gubernur pakai singal, kemudian kepala OPD pakai singal, menjadi penasaran, bertanya itu apa, dan itu ciri khasnya kita Provinsi Kalimantan Utara yang suku Dayak memakai kalung, manik-manik, kemudian topi-topi, kemudian baju-baju yang khas, bahkan kemudian tas-tas anyaman rotan dan sungguh luar biasa. Sudah mulai dilirik baik oleh desainer yang sudah yang ada di Jakarta maupun yang baik lokal maupun yang luar, karena mereka begitu luar biasa hasil kerajinan kita yang bisa kita banggakan. Seperti batik. Ketika saya memakai batik, otomatis orang bertanya, ini batik mana? Taunya kan mereka batik Jawa. Batik Solo, Jogja dan sebagainya. Karena begitu melihat batik kita, karena berbeda, kita lebih pada warnanya yang menyolok. Kalau dulu kita pikir kalau menyolok itu ya batik kan banyaknya coklat, tapi dengan batik khas kita menjadi luar biasa, banyak sekali. Boleh dilihat Mbak di TV-TV, masyarakat sudah mulai memesan batik-batik yang ada di Kalimantan Utara, dan juga tas-tas yang ada seperti yang saya pakai ini. Benar, boleh ditolong jelasin nggak Bun, ini batik dari mana nih? Ini khasnya dari Provinsi Kalimantan Utara, dengan desainnya mungkin dengan ini dengan warna, warna yang dulu kalau orang mikir kalau warna terang pasti mencolok. Iya, tapi sekarang mereka malah menggemari. Iya, dan saya berusaha mencintai dulu produk yang ada yang seperti Pak Gubernur, cintai kearifan lokal. Saya berusaha untuk memakai diri saya sendiri. Ketika saya memakai sama dengan saya memasarkan produk lokal. Yang berarti Bunda kalau lagi rapat di luar, insya Allah saya selalu memakai baik tas dan sebagainya. Selalu ditanya-tanya nggak sih? Selalu ditanya, dan sampai sekarang selalu mereka pesan, tolong dong Bun, nanti saya warna merah, tolong dong Bun warna kuning, ya sesuai dengan hobi mereka dan kesenangan pada warna mereka, karena batik Kalimantan Utara beragam macam warna yang ada. Banyak sekali jenisnya juga, dan nggak cuman tas, nggak cuman tasnya ya semua. Tapi tasnya juga pernah Bun, waktu itu ada yang jalan-jalan itu memakai tas yang rotan yang rajut itu, dan menggunakannya itu yang bahkan orang luar negeri yang pakai. Jadi bangga gitu ngelihatnya. Sekarang kita juga dari Dekranas ada pengrajin kita yang sudah membuka istilahnya stand atau membuka toko yang ada di Belanda, bahkan di Prancis. Wow. Iya. Sudah go internasional berarti UMKM kita ya. UMKM kita ya. Dan nggak cuman dari batik ataupun hiasan, ada juga dari snack dan makanan ringan ya Bun ya. Snack dan makanan ringan, karena kita tahu seperti sekarang ini saya baru membuka pelatihan pengolahan hasil laut dan juga hasil pertanian, karena kita tahu kita hasil laut dan pertanian berlimpah. Bagaimana cara mereka mengajar ibu-ibu rumah tangga agar hasil laut dan hasil pertanian mereka bisa olah menjadi makanan mereka sendiri, dan bahkan bisa untuk dijual keluar. Dijual keluar dalam arti di setiap ada stand-stand, tiap ada bazar, bisa mereka memasarkan hasil kreasi mereka dengan hasil yang ada di sekitar mereka. Boleh diceritain nggak tuh Bun, dari produknya apa aja, atau seperti ikan tipis. Dijadikan apa? Jadikan istilahnya digoreng, jadikan seperti kerupuk.
sampai sekarang setiap saya pulang mereka hanya pesan ikat tipis. Ikat Yang jadi tipis ya khasnya. Kemudian ada amplang juga, itu menjadi ciri khas kita. Kemudian ada juga keripik pisang yang kecil-kecil yang hanya mungkin ya, yang ciri khasnya yang luar biasa, dan hasil alam kita berlimpah. Nah, itu menjadi khas yang luar biasa diminati oleh masyarakat dari luar Kalimantan Utara. Ada juga sempat kita ngelihat buah terap yang Ya, buah terap dijadikan brownies sama blonu juga. Iya. Dan hal-hal itu sudah berbagai macam cara memperagakan sudah kami bisa lihat ya. Dan kita bangga kita bisa bersaing produk-produk yang ada di kita ini dengan provinsi lain. Nah, kalau yang tadi kan sudah ada juga yang buka stand di Belanda dan juga Prancis. Kalau dari segi harga, Bun, bisakah para UMKM Kaltara ini bersaing dengan yang di luar? Saya yakin bisa, hanya kita memerlukan waktu juga, karena mungkin kita dari packaging, sementara kita material packaging itu kita harus mengimpor dari Surabaya dan sebagainya. Logistik untuk kesini kan memerlukan istilah perjalanan yang jauh, sehingga kalau dari hasil olahan saya yakin bisa bersaing. Hanya mungkin harga agak mahal karena ketika di packagingnya. Dan juga pemasarannya juga harus kita kirim keluar dari Provinsi Kalimantan Utara, kecuali orang datang ke sini ya bisa membeli, dan itu mungkin menjadi hambatan untuk sementara waktu. Tapi mudah-mudahan ada skema khusus yang bisa UMKM kita naik kelas, kerjaan kita naik kelas dengan cara kita bisa membuka stand dengan berkolaborasi dengan Dekranasda, seperti kemarin dari Bali, Ibu Gubernur dari Provinsi Bali juga sudah omong-omong dengan saya bahwa mereka mau memajang baik dari hasil kerajinan kita maupun dari makanan keripik dan sebagainya di tempat mereka, karena kita tahu Bali adalah istilahnya etalasenya Indonesia ya. Betul. Jadi orang kalau ingin membeli sesuatu, misalnya tidak sempat ke Kalimantan Utara, bisa membeli di Bali ataupun di Jakarta mungkin. Wow, jadi nggak cuman go internasional, mungkin saja dari stand yang ada di Bali dibawa sama orang-orang luar kan? Iya, seperti itu. Iya. Jadi kemana-mana produk UMKM kita jadinya. Nah, tadi dari produk lokal dan UMKM, kan selain yang tadi Bun, apa sih yang menjadi tantangan Bun hingga upaya Dekranasda supaya UMKM kita ini bisa naik kelas? Ya, tantangannya itu adalah SDM kita terutama. Jangan sampai mereka-mereka yang ahlinya, orang tua kita, anak-anak muda tidak mau belajar karena kita harus regenerasi. Itu yang pertama, SDM. Kemudian alat-alat yang kita punyai masih kurang, seperti alat untuk packaging dan sebagainya. Saya berharap suatu saat kita bisa membuat istilahnya rumah packaging yang besar. Nanti dengan berkolaborasi dengan kementerian, minta bantuan kepada Kementerian Perindustrian dan Menteri UMKM agar kita tidak perlu lagi kita harus mengimpor istilahnya packagingnya dari luar. Kita punya wadah yang besar sehingga orang dari Nunukan, dari Malino, dari KTT hanya menyerahkan mereka istilahnya merek mereka, kemudian kita yang buat di sini dengan harga yang istilahnya murah, sehingga mereka itu bisa istilahnya menjual produk mereka itu tidak terlalu mahal dan orang juga mau membeli, karena saya yakin dari rasa saya istilahnya berani bertaruh bahwa rasa dan produk kita tuh tidak kalah dengan produk-produk yang di luar sana, seperti sambal bajak, kemudian ada sambal dari Nunukan itu yang dari udang-udang kecil, kemudian ada sambal dari nanas, itu sangat luar biasa. Hanya mungkin pemasarannya dan packagingnya yang harus kita betul-betul kita buat. Kita membuat packaging yang mahal, nanti malah orang, karena yang pertama yang dilihat orang adalah mungkin nanti rasa, packaging dulu. Betul. Ya, seperti kita melihat sesuatu bentuk, kita lihat dulu bentuknya bagus, baru kita mau mengambil. Benar. Bukan seperti kalau misalnya walaupun enak tapi packagingnya tidak bagus juga, tidak jadi menarik. membuat kita tidak menarik untuk mau mencoba atau mau beli seperti itu. Jadi memuaskan mata dulu, Ya. baru dibeli, baru memuaskan lidah, begitu betul, kan Bunda. Nah, kan sebenarnya juga yang tadi Bunda bilang produk-produk kita biar
packagingnya lebih murah, biaya produksi juga menekan. Iya. Jadi biar provinsi kita jadi makin naik kelas juga, makin dikenal sama orang luar kan, Iya, Bun. benar. Nah, apa sih Bun yang diharapkan sosok Rahmawati Zainal dari kesejahteraan masyarakat, literasi, hingga UMKM yang ada di Kalimantan Utara ini? Ya, saya berharap bisa ketiga segmen itu bisa berkolaborasi sehingga menciptakan sesuatu hal yang luar biasa, bahwa alam kita sudah begitu luar biasa menjanjikan. SDM kita yang perlu kita istilahnya melatih agar mereka bisa dari hasil alam mereka, alam kita ini, kita menyisakan sesuatu hal yang luar biasa yang bisa kita banggakan. Karena kita tidak perlu mengimpor barang-barang istilahnya hasil alam dari luar. Misalnya kita memerlukan buat keripik, kita datangkan dari Kaltim atau apa dari Sulawesi, tapi kita sudah punya. Hanya bagaimana kita melatih baik home industri kita, masyarakat kita, ibu-ibu rumah tangga, agar hasil alam kita itu bisa bermanfaat, bisa mendatangkan kesejahteraan untuk mereka, bisa menghasilkan ekonomi bagi mereka. Itu. Biar masyarakat juga lebih sejahtera, Iya. Kaltara juga lebih maju, Iya. sesuai dengan visi Pak Gubernur. Iya. Biar maju, makmur, dan berkelanjutan. berkelanjutan, Betul betul. sekali. Bunda, hari ini kita mau ngajakin Bunda main game seru. Iya. Tapi singkat, tapi nama gamesnya adalah Q&A, Bung. Iya, Q&A. Silakan. Itu. Question and answer. Oh, Pertanyaan dan jawaban. Ya. Jadi Bunda akan kita berikan 2 pertanyaan, A dan B. Silakan pilih salah satu dan berikan Ya. alasannya. Yang pertama, Bunda lebih suka makan di restoran atau makan di jajanan UMKM? Kalau saya dua-duanya. Dua-duanya artinya dengan kita istilahnya dua-dua kita cicipin, kita bisa istilahnya merasakan, kita bisa memberikan masukan untuk mereka. UMKM perlu. Jadi mereka juga, saya makan di UMKM, jadi saya bisa tahu bahwa di UMKM juga bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ya, di restoran juga perlu, karena para wisatawan yang datang juga kan kadang-kadang kalau kita UMKM nggak sempat ke UMKM mungkin ke restoran, jadi saya juga perlu merasakan bagaimana masakan di dalam restoran sendiri. Kalaupun ada tambahan atau apa, saya bisa memberikan masukan. Ya, seperti itu. Jadi dua-duanya berjalan. Ya. Dua-duanya berjalan beriringan ya, Iya. Bun ya. Selanjutnya, Bunda, lebih suka makan di luar atau masak sendiri di rumah? Seperti yang saya katakan, ya dua-duanya. Dua-duanya. Ya, makan di luar juga perlu, karena dengan seperti itu saya bisa tahu bahwa istilahnya misalnya Kalimantan Utara, bahwa di luar tuh ada sesuatu hal kuliner yang luar biasa. Jadi saya bisa promosikan di luar. Kalau orang-orang datang ke Kalimantan Utara, saya bisa katakan bahwa kuliner di situ ada tempat makan yang enak. Tapi di dalam rumah sendiri pun saya juga perlu. Kadang-kadang kalau saya tidak punya waktu untuk keluar, saya bisa masak sendiri untuk saya, keluarga, dan juga untuk cucu misalnya. Ya, jadi dua-duanya. Masakan yang paling sering Bunda masak, Bun, yang jadi comfort food atau makanan andalan keluarga apa sih, Bun? Ikan apa tuh, Bun? Ikan bakar. Ikan bakar. Iya. Itu Bunda suka ikan nih? Suka ikan bakar, udang, seafood, itu paling suka. Oh, makanya cocok banget untuk Kalimantan Utara ya, Bun, betul, karena iya. kita punya produk Iya, hasil produk, laut. ya. Baik sekali. Bunda, terima kasih Ya, sekali sama-sama. sudah ikut bermain game. Terima Ya, kasih terima juga kasih, ya. sudah hadir. Ini Mbak, saya ada tambahan sedikit. Silakan, Kenapa Bunda. saya selalu menekankan memang punya makna tersendiri Kaltara di Hati. Saya pikir waktu kita mengatakan Kaltara di Hati apa, rupanya ketika masyarakat bertanya orang luar, kenapa ada Kaltara, agar mereka mencintai Kalimantan Utara. Seperti lagu wajib kita, lagu khas Kalimantan Utara kan ada lagunya, Mbak. Benar. Ya, bahwa sejauh negeriku datangi, tapi hatiku tetap di Kaltara. Agar seperti tadi ada pembukaan dari kementerian, mereka bertanya apa itu Kaltara di Hati, agar mereka itu bisa kembali lagi ke sini, membawa faedah untuk masyarakat Kalimantan Utara dan bisa mencintai Kalimantan Utara. Betul. Jadi Seperti, sejauh apapun melangkah, tetap pulang ke ke Kalimantan. Hatiku tetap di Kalimantan Hatinya Utara. tetap di Kalimantan Terima Utara. kasih. Oh iya, sama sekalian Bunda, di sini ada air minum khusus juga karena tadi Bunda bahas tentang Kaltara di Hati. Air minum kita hari ini Kaltara di Hati mineral juga, ya. Kaltara di Hati. Oh iya, bagus dengan sekali. kemurnian dari hati. Dari juga ya, mudah-mudahan nanti kita, karena seperti yang saya katakan alam kita yang luar biasa, ada sungai, mata air dan sebagainya. Jadi kita bisa mencintai produk lokal kita. Betul. Mudah-mudahan
nanti bisa air mineral itu bisa kita buat di Kalimantan Utara dengan Amin. apa yang ada di Kalimantan Utara. Amin. Iya. Dan semoga obrolan hari ini bisa berdampak sangat baik untuk terima masyarakat. kasih. Dan harapan Bunda juga harapan masyarakat bisa segera terwujud untuk Kaltara yang maju, makmur dan juga berkelanjutan. Sehat ya. selalu Bunda. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan episode hari ini dan inilah Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Bye bye. Ya.